Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam Mazmur 62 ayat yang ke-9 yang berkata demikian. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini, yang saya beri judul curhat atau curahan hati. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap saudara dan saya pasti sudah pernah mengalami ini. Pasti kita sudah pernah mencurahkan isi hati kita kepada orang-orang tertentu, kepada pihak-pihak tertentu yang bisa kita percaya. Tapi hari ini saya mau share tentang firman ini, bahwa firman ini mengarahkan saudara dan saya untuk kita curhat atau kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Nah, saat saudara dan saya mau mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan, ada beberapa hal yang harus saudara dan saya perhatikan. Dan ini penting untuk diperhatikan sebelum kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Yang pertama, perhatikan tentang waktu. Kok bisa? Ya, kalau saudara mau curhat kepada orang-orang lain, kepada sesama kita, mereka punya waktu-waktu tertentu untuk bisa memberikannya bagi saudara dan saya curhat. Tapi berbeda dengan firman ini, kalau saudara baca baik-baik di sana, Allah kita punya waktu yang full. Jadi setiap waktu, every time, Dia menyediakannya bagi saudara dan saya. Saya baca ayat ini. Mazmur bilang tadi, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Jadi saudara dan saya kapan saja bisa datang mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Ketika sahabat, orang tua, anak, pemimpin, bawahan, keluarga tidak bisa memberikan waktu untuk mendengar curahan hati saudara dan saya, ingat, Tuhan menyediakan waktunya setiap saat, every time, untuk mendengarkan curahan hati saudara dan saya. Yang kedua yang harus saudara dan saya perhatikan ketika kita datang mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan, ingat, gak pakai modus. Tidak boleh ada motivasi lain. Kalau saudara benar-benar datang kepada Tuhan mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan, harus murni kita pengen curhat kepada Tuhan. Nah, ini yang mau saya share. Perhatikan, kalau saudara dan saya benar-benar adalah orang yang mencurahkan isi hati Tuhan, kita perhatikan poin 2 ini. 2A, kita akan menjadi orang yang bercerita, mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan, dan Tuhan akan mendengarkan curahan hati kita. Dia akan mendengarkannya full time, sampai kita menyelesaikan semua cerita kita. Berbeda dengan manusia, terkadang ada iklan. Kalau kita curhat kepada orang, ada iklannya. Kadang dia buka HP, kadang dia harus toleh sana toleh sini dan seterusnya. Tapi waktu kita curhat kepada Tuhan, Tuhan akan mendengarkan kita full time. Waktu penuh mendengarkan kita. 2B, saat kita curhat, saat kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan, Tuhan akan memperhatikan apa yang kita ceritakan. Dia akan memperhatikan dengan detil semua curahan hati saudara dan saya. Dan 2C, ini yang lebih penting. Waktu saudara dan saya curhat, mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan, ini poin 2C ya, Tuhan akan bertindak dan menolong kita. Masa sih Bu? Iya.
Di 2A dia mendengarkan curahan hati kita. Di 2B dia memperhatikan. Tapi di 2C dia bertindak untuk menolong kita. Dari mana dia harus bertindak dan menolong kita? Dari yang dia dengar, dari yang dia perhatikan. Jika di dalam curahan hati saudara dan saya, itu butuh solusi, itu butuh mujizat, maka dialah akan bertindak. Dialah yang akan menolong kita. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam curahan hati kita kepada Tuhan, kita tidak perlu meminta, kita tidak perlu menegosiasi, tapi dalam curahan hati kita cukup bercerita, maka Allah akan mendengar, Allah akan memperhatikan, dan Allah akan bertindak untuk menolong. Apa yang mau saudara dan saya dapatkan dari bagian ini? Tuhan mau bilang buat saudara dan saya bahwa waktu kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan, sekalipun kita tidak meminta, tapi Tuhan bisa bertindak menolong kita sesuai dengan apa yang kita curhat kepada Tuhan. Oleh sebab itu hari ini Tuhan mau mengajar saudara dan saya. Saudara bebas mencurahkan apa saja isi hati saudara kepada Tuhan. Mungkin saudara mau mencurahkan tentang masalah penyakit saudara. Saudara mau mencurahkan tentang masalah keluarga saudara, suami, anak, istri, dan orang tua saudara. Saudara mau curhat tentang keuangan saudara. Saudara mau curhat tentang pelayanan saudara. Saudara mau curhat tentang pekerjaan saudara. Saudara bebas mau curhat tentang apa saja. Tapi ingat, dalam curahan hati saudara dan saya, kita tidak perlu meminta. Tapi Allah pasti akan mendengarkan kita. Allah akan memperhatikan curahan hati kita. Dan Allah pasti bertindak untuk menolong kita. Dia akan memberikan solusi dan mujizat atas setiap curahan hati saudara dan saya. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam mulai curhat kepada Tuhan. Amin.